Kembali dalam program Cahaya Mansinam. Ada sukacita yang besar karena seluruh perjalanan kehidupan kita terus dibimbing dan dipelihara oleh Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan membahas topik yang menarik yang berjudul Membangun Manokwari yang Damai. Dan untuk membahas topik ini, di studio telah hadir Bapak Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan, SH, SIK. Mari pemirsa, kita akan menyapa beliau. Bapak, selamat datang di studio TVRI Papua Barat. Terima kasih. Kabar baik, Pak? Kabar baik, sungguh luar biasa. Iya. Bapak bisa ceritakan sedikit untuk pemirsa sebagai intro untuk perkenalan Bapak? Oke. Nama saya Dadang Kurniawan. Saya berdinas di Manokwari selaku Kapolres, sudah berjalan setengah tahun atau 6 bulan. Sebelumnya saya berdinas di Jayapura atau di Papua. Saya berasal dari kota kecil, salah satu kota di Jawa Timur, di Jombang. Di daerah mana di Jombang tersebut itu mayoritas adalah penduduknya beragama Muslim dan NU. Basis itu, Ya, Pak, basis Nahdlatul Ulama pertama munculnya di kota saya. Saya memiliki istri 1 dan anak 2, kebetulan masih sekolah semuanya. Sekolahnya mereka masih di Surabaya, kami titipkan di sana. Itu sekilas tentang keluarga saya. Terima kasih Pak Kapolres Manokwari. Pemirsa sekalian, sebagai seorang yang memimpin bagaimana mengatur keamanan secara khusus di Manokwari, Pak. Ya, Bapak bisa menceritakan sedikit karena Manokwari mungkin sedikit berbeda dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Papua Barat. Dari berbagai aspek Manokwari tidak mudah. Bagaimana Bapak selama 6 bulan sudah ada di sini, Bapak punya pandangan tersendiri? Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami pribadi, pengamatan kami pribadi, memang sangat jauh berbeda melaksanakan kedinasan di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini. Kebetulan saya baru 2 wilayah tengah belum pernah ya. Tetapi memang ada hal-hal yang unik dari masing-masing daerah, itu memiliki karakter-karakter yang berbeda, baik secara geografis maupun dari hal lainnya. Tetapi memang ada hal-hal yang sungguh luar biasa yang saya dapatkan di Manokwari, terutama di tanah Papua ini. Selain memang alamnya yang masih sangat luar biasa, sangat bagus sekali, kalau kita bandingkan di daerah barat, sebenarnya banyak hal yang memiliki potensi-potensi sangat berbeda dan luar biasa. Sementara untuk karakter daripada sumber daya manusia memang beda-beda, memiliki karakter beda. Saya selama berdinas di Indonesia Barat itu memang kejahatan, kita ngomong tentang kejahatan berhubungan dengan kepolisian, itu memang karakternya unik. Tetapi yang saya dapatkan kalau di sini itu sebenarnya rata-rata bisa tersentuh dengan hati. Saya merasakan itu beberapa permasalahan memang kelihatan awalnya keras. Tetapi saat kita dekati dengan, yaitu tadi, kita berusaha merendahkan diri kita, mau mendengarkan mereka, itu sebenarnya permasalahan-permasalahan akhirnya mereka sendiri menyelesaikan sendiri. Cuma awal-awalnya itu memang kalau orang belum pernah di dinas di daerah Indonesia Timur ini akan terkaget-kaget. Karena sangat berbeda sekali dengan di Indonesia Barat, itu sangat jauh berbeda. Mereka tidak tampilan segala macam tidak seperti di sini. Kalau di sini cenderung kelihatannya keras, tapi sesungguhnya kalau kita sentuh dengan hati, dengan sangat cepat. Bahkan dari mereka sendiri yang ini. Ini sebagai gambaran, saya awal-awal masuk baru di wilayah sini, di Polres Manokwari, saya kaget. Setiap jam 7 sore itu puji-pujian. Di ruangan tahanan kami, saya kaget loh. Saya kira ada gereja di dekat sini. Saya cari-cari, loh kok di ruang tahanan. Ternyata ada hal-hal sisi-sisi yang di Indonesia Barat itu tidak pernah terjadi seperti itu, hanya di Manokwari. Pemirsa sekalian, dari penjelasan Bapak Kapolres Manokwari, ada hal penting yang mungkin saya stressing dan garis bawahi, bahwa
Sesungguhnya ketika sebagai seorang penegak hukum, pengayom masyarakat, ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi kriminalitas, mungkin kejahatan, maka tidak semuanya pakai aspek kekerasan. Betul. Mungkin harus pendekatan hati Betul. yang dikedepankan, karena sebenarnya itu masih bisa menjadi solusi sebelum pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang lebih keras, begitu Pak Betul. ya. 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 Nah, sejauh ini Pak, kan ini baru 6 bulan Bapak. Iya. Ya, Bapak melihat dalam tanggung jawab Bapak untuk pendekatan menyelesaikan persoalan-persoalan kriminalitas, apa yang lebih besar begitu porsinya kejahatan yang Bapak lihat, ini apa saja yang mungkin bisa diwaspadai? Kalau dilihat di sini memang apa ya, inklusif, sekali-sekali meledak gede, itu yang saya lihat. Di daerah tertentu memang ada kasus-kasus yang penyelesaiannya secara ada permasalahan itu kekerasan dikarenakan saling curiga. Oke. Saya lihat ada beberapa tempat di sini, saya mungkin tidak sebut nama, tetapi kadang-kadang permasalahan yang seharusnya bisa terselesaikan itu dilanjutkan dengan dia sudah langsung pasti ini pelakunya ini, dan dia melakukan bahwa itu ya, dan diyakini oleh yang lain. Nah, ini hal-hal yang harus mungkin dari seluruh pihak untuk tetap melakukan pendekatan-pendekatan bahwa prasangka ataupun kita menuduh seseorang tanpa bukti, tanpa ada penalaran secara ilmiah, mungkin itu yang harus kita kurangi. Kita harus mengedepankan bahwa seseorang itu belum tentu bersalah sebelum ada praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah harus dikedepankan. Itu yang pertama. Saya lihat ada beberapa daerah yang sifatnya kalau ada permasalahan dia langsung mengingat permasalahan dulu pasti dari keluarga ini. Nah, ini yang harus saya dapatkan di Indonesia Timur ini. Ya. Sementara di Indonesia Barat kemarin tidak ada. Nah, ini yang agak unik. Terus kedua, permasalahan-permasalahan lain rata-rata ya kenakalan remaja segala macam itu hampir sama. Hampir sama. Cuma di sini lebih condong dari para tokoh. Tokoh-tokoh ini di sini begitu sangat didengar. Ini yang saya dapatkan di sini. Begitu ada permasalahan, tokoh A misalnya muncul dengan menyatakan apa, langsung tenang. Bisa redam. Ya. Sementara kalau di daerah lain itu bukan tokoh, tetapi dari figur penegak hukum tersebut. Penegak hukum, dia ada penegak hukum, dia langsung ini. Nah, ini ada berbeda permasalahan yang kami lihat terutama di Papua dan Papua Barat. Ini ada hal-hal yang dua itu yang saya dapatkan, yang mungkin yang perlu kita sama-sama untuk ini adalah praduga tak bersalah yang pertama tadi. Itu perlu untuk diedukasi ke masyarakat sehingga harapan ke depan kalaupun ada permasalahan untuk diselesaikan boleh, sangat boleh. Tidak mesti semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan hukum, tetapi dengan adat, dengan kekeluargaan sangat boleh. Baik. Nah, itu yang kami harapkan. Pemirsa sekalian, dari penyampaian Pak Kapolres kita bisa melihat karakteristik tipikal dari berbagai kondisi kriminalitas, kejahatan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh lembaga kepolisian, terutama di Kapolres di Manokwari, Polres Manokwari. Nah, tadi Bapak saya juga menangkap ya, ada satu kata penting yang tadi Bapak sampaikan dan ini mengganggu hati saya. Bapak menyampaikan bahwa sebagai seseorang, karena Bapak juga baru, Bapak tuh mengedepankan apa yang namanya kerendahan hati. Tidak semata-mata karena pegang tugas, terus atribut, uniform, lalu merasa bisa bertindak seenaknya, tetapi Bapak tadi menyatakan harus ada sikap kerendahan hati dari seorang pemimpin untuk mulai bisa mendekati dulu, karena ada tadi juga Bapak bilang para tokoh itu perlu dipegang. Nah, hubungannya ini seperti apa? Sikap kerendahan hati dari seorang pemimpin, kemudian ada tokoh-tokoh lain yang harus bersinergi bersama. Apa yang Bapak harapkan dari semuanya? Kami harapkan kalau dengan sudah masing pemimpin apapun yang ada, entah itu pemimpin daerah, pemimpin instansi, bahkan yang terkecil, pemimpin keluarga,
Iya. Kalau sudah kita memulai segala sesuatu itu dimulai dari kerendahan hati, dari masing-masing kita ini sudah mulai berpikir jangan ego kita dahulukan, saya yakin semua permasalahan ini akan selesai. Karena apa? Segala permasalahan ada dan tidak mungkin akan berhenti. Pasti akan terus ada dan selalu ada. Yang kuncinya itu tadi, dari masing-masing hati harus kita, yaitu tadi, kita harus kurangi dalam artian tidak perlu dengan kalau misalnya di kepolisian ini istilahnya ada protap atau program tetapnya itu atau SOP, standard operational procedure itu tahapan-tahapan sebelum kita melakukan tindakan itu yang tegas terukur, kita melalui cara diplomasi dulu. Nah, saya melihatnya di Papua ini itu tadi seperti saya sampaikan tadi, hati di sini itu bekerja harus dengan hati. Makanya saya melihat aneh, unik dan aneh karena ini tidak saya dapatkan di Indonesia Barat dan di Timur ini saya melihat begitu menggunakan dengan hati. Memang rasa awalnya sih mungkin nggak populer, yang populer mungkin orang tam, tapi saya melihat sisi lain ternyata di sini tidak. Saudara-saudara kita yang di sini ini perlu didengar, intinya itu yang saya dapatkan. Makanya saya lebih condong harus dari nurani dulu, hati dengarkan dulu apa masalahnya baru diberi solusi. Itu yang saya dapatkan. Siap, Pak. Pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa seorang pemimpin dari tingkat yang paling tinggi sampai pada pemimpin rumah tangga, memang kuncinya adalah bagaimana kita tidak egois dan kemudian kita memiliki kerendahan hati. Tentunya ini menjadi satu nilai yang juga diajarkan di dalam firman Tuhan melalui keteladanan Tuhan Yesus, bagaimana seorang pemimpin harus menjadi hamba yang mau terkemuka, harus menjadi yang akhir untuk melayani semuanya. Nah, konsep-konsep seperti ini, nilai seperti ini sebenarnya sangat luar biasa kalau semua bisa menjalaninya. Hanya memang tidak semua orang bisa melakukannya seperti itu. Nah, Pak Kapolres, polisi sendiri kan kelembagaan polisi itu beda ya dengan tentara atau TNI. Iya. Nah, polisi sendiri itu kan sebenarnya adalah pengayom ya, kalau saya tidak salah, pengayom atau pelindung, pelindung gitu. Nah, dalam konsep polisi sebagai pengayom, sebagai pelindung, bagaimana Bapak punya sikap atau paling tidak menghadapi di tubuh polisi sendiri, karena misalnya ada polisi yang bukan melindung yang baik misalnya, malah justru melindung yang tidak baik, Pak. Jadi bagaimana Bapak bisa menegakkan lembaga kepolisian ini bisa clear dan pure, bersih dengan penegakan aturan itu bagi polisi sendiri di dalam. Jadi begini Ibu, kami memahaminya seperti ini. Iya. Semboyan daripada kepolisian itu ada 3, pelindung, pengayom, pelayan. Okay. Nah, saat menggunakan hati tadi, kami lebih condong ke masalah kami ini pelayan. Amin. Jadi kami harus mau meneladani sebagai pelayan. Pelayan gak pernah merasa harus yang lebih tinggi. Selalu berusaha untuk memberikan pelayanan. Dalam artian, kita sebagai pelayan harus tahu posisi kita melayani. Nah, saat kalaupun di dalam institusi kami sendiri pun, kami juga harus memerankan sebagai orang tua. Ada saatnya kami juga saat sebagai pelindung, kami harus melindungi, ini masalah internal ya, melindungi misalnya ada permasalahan-permasalahan di internal kami. Pengayom berarti kan memberikan rasa aman di dalam anggota kami sendiri, dan pelayan seperti kami yaitu melayani. Kami harus bisa memerankan seperti seorang bapak terhadap anak. Kami dalam mendidik anak juga tidak semuanya harus dengan kekerasan, tetapi juga ada kelembutan. Tetapi tidak semuanya lembut. Ada masanya juga kita harus keras. Jadi di kepolisian juga, terutama di Polres kami, juga ada upaya-upaya pendisiplinan daripada anggota. Seperti contoh, dalam periode 2020 kemarin, kami sudah menyidangkan hampir 20 orang anggota yang tidak melaksanakan dinas tepat seperti yang seharusnya mereka lakukan. Juga ada 2 yang rencana akan diupayakan untuk PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat ataupun dipecat dikarenakan tidak melaksanakan kedinasan yang
tepat. Tetapi rangkaian tersebut ke arah sana itu adalah bentuk ketegasan kami. Jadi kami tetap memberikan mereka edukasi, ada batasannya, seperti contoh dalam mendidik itu ada kami sampaikan secara lisan, teguran lisan, ada juga tertulis melalui sidang, dan yang terakhir melalui tindakan keras, yaitu berupa pemberhentian dari dinas. Jadi tahapan-tahapan tersebut kami berikan juga terhadap anggota kami, meskipun kami akui sendiri bahwa kami juga belum 100% sempurna. Tapi ya, ada sisi-sisi yang itu kami harus memerankan. Saat mana kami harus keras, saat mana kami harus lembut, kami melihat daripada situasi kondisi. Dan juga perlu diketahui bahwa di kepolisian sendiri ada dua bagian. Bagian preemptif atau preemptif dan preventif ini berhubungan dengan pencegahan. Ini biasanya fungsi-fungsi seperti Binmas, Lantas, itu dia lebih condong ke arah yang sifatnya pelayanan. Nah, pencegahan, pelayanan patroli. Nah, ada juga fungsi yang represif. Represif inilah penegakan hukum, yang di sini ada reskrim, ada res narkoba. Nah, ini ada. Jadi ya memang di kepolisian sendiri ada yang sifatnya untuk preemptif, preventif, ada yang represif. Jadi kami juga harus menyeimbangkan ini melalui kegiatan-kegiatan di dalamnya. Ya, pemirsa sekalian, dengan percakapan kami percaya pemirsa akan melihat, mendengar bahwa lembaga kepolisian juga terus berbenah diri, terus membangun institusi supaya mendapat trust, mendapat kepercayaan juga dari masyarakat. Karena kalau polisi tidak dipercaya, tentu masyarakat kita tidak akan bisa terayomi dengan baik. Nah, kita sudah mendengar tadi bahwa di dalam internal sendiri, para pemimpin di lembaga ini terus mengedepankan dua hal. Yang pertama ada cara-cara untuk pencegahan, tetapi jikalau sudah terjadi memang harus ada tindakan-tindakan yang disiplin benar-benar sehingga semuanya dapat tertangani dengan baik. Bapak Kapolres yang saya kasihi, saya mendengar tadi Bapak itu berasal dari Jawa Timur, yaitu di Jombang. Jombang itu salah satu tempat dari Bapak Gus Dur NU di sana. Tetapi Bapak juga datang dari satu kampung atau desa yang saya pernah cerita dengan Bapak, dan Bapak mengatakan 90% desa itu yang disebut desa 99% di Jombang. Ada satu kampung namanya Mojowarno yang menjadi tempat kelahiran Bapak. Nah, ada NU, kemudian ada kampung yang 99% itu Kristen. Ya, itu mungkin juga bisa menjadi bagian yang Bapak sedikit ceritakan, karena kita juga menghadapi hari-hari ini ujaran kebencian, kemudian berbagai tindakan-tindakan yang rasis, yang berpotensi untuk perpecahan bangsa ini dari sisi SARA. Silakan. Jadi begini, saya lahir besar dari lingkungan yang beraneka ragam karakter dan agama. Saya mengalami di sana, melihat sendiri dan melakukan sendiri juga. Jadi toleransi di daerah saya itu hampir saya temukan di sini. Dengar cerita itu kalau nggak salah ada salah satu kabupaten di daerah Papua Barat ini hampir sama juga ada. Di daerah kami itu di Mojowarno, Jombang, itu setiap perayaan saudara kita, misalnya takbiran dulu sebelum ada COVID ini, itu yang menyiapkan bambu untuk obor segala macam itu dari kampung Nasrani Kristen, dari kami. Setiap kami Natalan, setiap tahun baru, yang jaga tempat gereja segala macam itu saudara kita yang Muslim. Itu saya alami dari kecil sampai besar. Nah, berjalannya waktu itu memang saat di pendidikan di kepolisian juga, saya juga masalah ujaran kebencian dan lain sebagainya itu pasti ada. Di tempat kami itu juga ada. Dan kami dapatkan di tempat kami itu bahkan macam-macam. Kadang-kadang itu setelah dicek benar, yang melakukan itu bukan di daerah kami, bukan di daerah tempat kami. Contoh, tapi saya mohon maaf ini bukan menyudutkan salah satu. Ada selebaran, misalnya cerita tentang kalau ingin mendapatkan jiwa dari agama yang lain, lakukanlah ini, atau kasarannya, bahasa kasar, rusaklah, sehingga nanti dia akan mengikut ke ini. Satu,
tidak ada permasalahan di antara kami. Justru dari pihak sebelah melaporkan ke pihak sebelah, ada selebaran seperti ini. Antara pimpinan cari, cek, ternyata bukan Dari orang daerah kami, justru dari luar. Nah, itu sekali pernah waktu itu saya kalau nggak salah sekitar SMP kalau nggak salah ada selebaran yang mengajak bahwa menyatakan kalau misalnya berkunjung ke tempat saudara kita itu hukumnya gini intinya untuk memecah. Tetapi yang heran kami justru yang ini dari pihak sebelah yang ini yang memberikan. Nah, berkembali sekarang ke arah zaman sekarang, yang mana zaman dulu mungkin handphone zaman dulu kan belum ada, kami masih kecil, masih telepon koin, itu pun masih di daerah kabupaten dan kecamatan saja. Zaman sekarang sudah media sosial sangat cepat sekali. Ujaran-ujaran kebencian itu yakinilah bahwa kadang-kadang ya, tidak semuanya, kadang-kadang itu bukan orang-orang sini sendiri, bukan orang-orang di sini, tapi orang-orang dari luar yang berusaha untuk mecah. Dan perlu yaitu jadi kearifan masing-masing pihak untuk berpikir jernih bahwa ini tujuannya untuk apa sih. Kalau kita flashback masalah agama ya, contoh waktu kasus di Ambon, ada pela gandong di situ yang saya dengar yang bisa menyatukan, tapi sebelumnya bisa tercerai-berai. Permasalahannya apa? Sepele, berita hoax, atau sekarang sebutannya ya berita yang belum jelas kebenarannya, tapi langsung diambil sebuah keyakinan bahwa itu benar. Dan yang terjadi adalah penyesalan sekian tahun, korban segala macam, bahkan anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa jadi korban. Tapi ya puji syukur sekarang sudah adanya pela gandong tadi yang merekatkan kembali. Nah, saya harapkan di daerah-daerah lain di luar itu kita harus berkaca dari daerah-daerah. Kenapa Indonesia ini kok gampang sekali disentil masalah saranya. Nah, kita harus sama-sama bahwa banyak daerah-daerah lain yang berusaha, atau negara-negara luar berusaha untuk apa ya kira-kira yang digoyang di Indonesia ini. Salah satunya yang paling gampang masalah itu. Makanya kita harus sama-sama melalui Ibu Pendeta, sama-sama kita meyakini ada proses hukum bagi pelaku-pelaku tersebut. Kita harus melakukan, ada permasalahan, laporkan, sehingga tidak membias ke permasalahan yang lain. Pemirsa yang budiman, sungguh kehidupan ini adalah anugerah Tuhan, dan kita diberi mandat oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan ini. Seperti itulah yang Tuhan katakan kepada penciptaan yang pertama, Adam dan Hawa, untuk melestarikan semua yang diciptakan. Kita pun terpanggil hari ini untuk melestarikan kehidupan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi bertumpu pada sebuah pengalaman yang kita lalui bersama sebagai anak bangsa, tapi juga sebagai orang-orang beriman dari agama apapun kita. Semua mengajarkan damai, semua mengajarkan kasih. Tidak ada satupun ajaran agama yang menyuruh orang-orang pengikutnya untuk saling menyakiti, saling menciderai, saling menghancurkan. Agama hadir dalam keberagaman ini menuju pada satu tujuan, supaya Indonesia, Papua Barat akan terus mengalami kedamaian Tuhan. Bapak Kapolres yang diberkati Tuhan, tugas Bapak tentu tidak mudah. Dan karena itu mari saya mengajak seluruh pemirsa, kita menjaga bersama tanah Papua. Karena bukan saja tugas daripada aparat, tetapi juga tugas daripada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Bijaklah dengan handphone kita. Bijaklah, jangan cepat meneruskan berita-berita yang tendensius, yang berpotensi untuk menimbulkan kekacauan, kerusuhan, dan saling membenci. Apa yang disampaikan Pak Kapolres sangat penting bagi kita semua. Sebelum kita akhiri program Cahaya Mansinam yang luar biasa ini, Pak Kapolres, nanti Bapak sedikit closing statement dan sekaligus doa. Karena saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Doa bukan milik seorang pendeta saja, tapi semua orang yang percaya dan mengimani kehidupan dalam Tuhan harus
bisa memberkati dalam doa. Closing statement Bapak dan juga nanti pimpin doa. Saya Kapolres Manokwari mengimbau kepada seluruh masyarakat Manokwari bahwa kita semuanya diberikan Tuhan itu talenta. Apa talenta kita? Tanyakanlah pada diri masing-masing dan yakinilah talenta kita ini masing-masing akan dipertanggungjawabkan pada waktunya nanti. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan sore yang indah ini, Tuhan masih berkenan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk saling sharing bersama Ibu Pendeta Shirley dan juga dari TVRI untuk memberitakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana cara kami semuanya, seluruh pihak, untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kota Manokwari. Tuhan, kami yakin dan kami tahu bahwa kami semuanya tidak sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami semuanya, itu adalah yang terbaik. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati Kota Manokwari ini dalam segala aktivitasnya. Karena kami yakin kota Injil ini sudah dicanangkan dari dahulu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan, kiranya para pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Manokwari pada khususnya, para masyarakat, para pekerja, semuanya hamba-hamba Tuhan yang ada di Manokwari, para kepala suku, dan juga para guru-guru dan semuanya yang ada di sini Tuhan, masyarakat sini, suku-suku semua yang ada tinggal di Manokwari ini Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi talenta kami masing-masing dan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semuanya hari lepas hari, dari hati kami masing-masing sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan di dalam lingkungan kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Seorang Kapolres telah memimpin doa bagi kita semua sebagai anak Tuhan, dan biarlah Manokwari menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lain dalam penegakan ketertiban dan kedamaian untuk seluruh masyarakat dalam tugas lembaga kepolisian ini. Dari program Cahaya Mansinam, saya Pendeta Shirley Parinusa bersama dengan hambanya Bapak AKBP Dadang Kurniawan SH SIK, kami menyampaikan Shalom.